Wacana Pemkot Tanjung Pinang melakukan perluasan wilayah hingga ke kilometer 20 Gunung Lungkas Bintan mendapat tanggapan pro kontra dari masyarakat, khususnya warga Bintan. Pemerintah Kota Tanjung Pinang saat ini tengah mewacanakan perluasan wilayah hingga ke kilometer 20 Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Perluasan wilayah yang diwacanakan tersebut menyusul Kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi Kepri dinilai sebagai wilayah sudah padat sehingga sulit dalam proses pembangunannya. Kilometer 20 masuk dalam Kelurahan Gunung Lungkuas, Kabupaten Bintan, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.600 kepala keluarga. Terkait wacana perluasan wilayah yang akan dilakukan Pemkot Tanjung Pinang tersebut, warga Gunung Lungkuas Bintan banyak yang pro kontra. Lurah Gunung Lungkuas Bintan, Asi Sukri, mengatakan antara Pemkot Tanjung Pinang dan Pemkot Bintan harus duduk bersama guna mencapai kata sepakat. Secara umum, warganya banyak yang menolak, dengan alasan selama ini warga merasa cukup nyaman berada di bawah pemerintahan Kabupaten Bintan. Secara ekonomi dan pembangunan, warga Gunung Lengkuas merasa sudah terpenuhi. Andaikan disuruh memilih untuk bergabung di Kota Tanjung Pinang, mereka ya wajar-wajar saja ketika melihat psikologi sekarang, mereka ya udahlah tetap sajalah berada di Kabupaten Bintan. Oke Pak, di satu sisi kita lah mempertahankan kalau seandainya memang wacana pemekaran wilayah Tanjung Pinang itu khususnya warga di kilometer 20 sendiri bertahan gitu ya. Tapi di sisi lain kalau seandainya wacana ini diluluskan, kira-kira kontribusi seperti apa yang diharapkan mungkin dari pihak warga sendiri? Mungkin Bapak bisa memberikan gambaran Pak dari warga Bapak sendiri Pak. Iya, artinya pada prinsipnya kalau memang seandainya peraturannya sudah mengarahkan untuk bergabung ke Tanjung Pinang, karena ini kita ya nggak ada masalah. Dan tapi ya saya yakin ini masyarakat juga akan bertanya apakah Kota Tanjung Pinang juga mampu memenuhi keinginan mereka. Artinya apa yang mereka sudah dapatkan saat ini ketika berada di Kota Tanjung Pinang juga mampu memenuhi kebutuhan mereka. Kalau secara pribadi Pak setuju nggak Pak kira-kira Pak? Saya pribadi, iya. Kalau saya bicara dari segi hal pemerintah, saya pikir kita ikut aja lah aturan gitu Pak. Namun tidak dipungkiri juga dari warga seperti itu Pak ya, mereka maunya bertahan itu Pak ya? Ya artinya kita kalau seandainya kita berpijak pada warga ya kita harus ikut juga bersama warga. Kita nggak boleh pula harus berlainan dari keinginan warga. Iya baik, makasih Pak ya. Asi Sukri menambahkan secara sistem tata pemerintahan, wacana tersebut sah-sah saja, mengingat Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi Kepri sudah sangat sempit dan padat. Tentunya pro kontra warga tersebut dinilai wajar dengan alasan tersendiri. Kontribusi apa yang kita harapkan kepada Pemko Pak? Ya terutama jalan. Kalau selama ini Pak gimana Pak? Kalau kita di Kabupaten Bintan, kita kan selama kan Kabupaten Bintan gitu kan? Bantu-bantu itu ada nggak? Ya ada dari PM Mandiri ya masuk. Kalau masalah warga sendiri apa yang dihadapi Pak? Masalah kita Pak? Listrik gimana Pak? Listrik ya baru 3 bulan ini bagus lah. Sebelumnya ya nggak bagus, mati-mati. Kalau jalan? Jalan kayaknya perlu diperhatikan lah karena banyak jalannya rusak, berlubang. Jadi intinya setuju nggak Pak? Kalau Bapak pribadi Pak? Sangat setuju sekali. Sangat setuju sekali Pak ya? Oke. Ya bagaimana? Setuju gitu Pak ya? Pokoknya kami mau yang terbaik lah gitu. Anak-anak tak mau ada yang nganggur, istilahnya yang putus sekolah nanti dibantu Lapangan kan, kerja makin luas, terbuka dengan lapangan pekerjaan juga. Pokoknya kurang. nah, ya kayak gitulah Pak. Saya tak mau jadi anak-anak sini ketinggalan, itu aja. Gitu ya. Hal senada juga dikatakan Junaidah. Menurutnya, Pemkot Tanjung Pinang harus melakukan sosialisasi terkait wacana tersebut agar sama-sama merasa diuntungkan dan masyarakat lebih tahu dan lebih paham terkait perluasan wilayah ke kilometer 20 Gunung Kuas Kabupaten Bintan tersebut. Sedulung Satipi TVI.